secara pribadi, aku sama Mas Gilga yang scream nggak kesel bang, nggak kesel, nggak punya aku keresahan tentang beliau. Cuma aku tahu ini lucu banget kalau dibahas. Aku lihat Hari Otong pengen nonjok ya. Lucu itu. Lucu banget. Iya, lucu. Pengen upgrade tapi kemampuan. Berarti cerita iki dino iki bro aku ning gone Bang Rio dolan ning Bang Rio. Opening bang. Opening. Udah nggak seru dulu ya. Apa opening kok? Dulu kan wow. Berarti dewasa. Masa dewasa? Dewasa. Menjadi dewasa ternyata beneran dewasa. Beneran ya, menjadi dewasa ya. Tapi judulnya terlalu berat menjadi dewasa. Tapi kan proses hidup emang nyampe situ tuh harusnya. Harus gitu ya? Iya. Sama tahun ini berapa umur? 40? 40 Pak. 40 berarti aku selisih 12 tahun sama aku bang. Iya, 40 kan kalau mati baru dibilang muda. Mati muda. Mati muda ya? Iya. Kalau masih hidup tua? Tua. Tapi piye iki bang? Kehidupan ini? Kalau kehidupan ya apa ya Pe? Kalau aku sendiri sih ngalir aja Pe ya. Ngalir wae ya? Ngalir aku ya. Ngalir tapi kalau ya sekarang kerjanya kesenian ya. Nah, yang penting ngalir tapi tetap bikin apa nih ya? Bikin apa nih ya? Kayak aku ini bang, aku mau minta maaf sama teman-teman yang iki subscribe aku karo nontonin. Iki wis gak sekonsisten dulu aku, nggak tahu kenapa ya. Dulu aku upload bodo amat. Menghibur. Sekarang lemes aku. Mungkin sekarang nggak ada yang dikejar kali. Mungkin ya. Gak boleh itu ngomong nggak ada yang dikejar karena kan udah punya anak. Iya, paham bahasanya mungkin. Tapi kalau dibilang nggak ada yang dikejar, mungkin bahasanya salah. Tapi memang kalau dibilang secara manusia mungkin ada capeknya kali orang kali. Ini lagi momen capeknya kali. Paling apa? Burnout apa itu? Ya itu mungkin itu. Burnout itu apa tah? Burnout itu meledak. Kepalanya wis panas. Cara mesin ku wis panas. Makanya beberapa kali ini aku pokoknya terakhir aku seneng itu di YouTube-ku sendiri ngerjain podcast sama teman-teman desa, sama Dedek Gembeng teman-teman desa. Iya, aku nonton ini. Dedek Kulot sama Vika Doyo. Itu happy itu, meskipun secara angka, cara viewer ndak dor ya, tapi ku happy ku, seneng. Setelah podcast itu kan terakhir puasaan kemarin toh, habis itu aku upload sembarangan, jadi nggak tahu lagi aku apa ya. Mungkin kayak Bang Radit kali. Bang Radit sekarang kayaknya ngerjain apa yang dia bikin dia happy kan sekarang. Berarti harus kayak dia kalau lihat Bang Radit sekarang mampir-mampir ke YouTube orang, terus dia undang-undang dokter. Jadi dia cuman mau di YouTube-nya yang ini gue happy nih kayak gini nih, mungkin kayak gitu kali. Ngejar happy-nya sendiri. Ngejar happy-nya. Mungkin ya. Kalau dulu lihat Bang Radit kan views-nya pasti juta berapa. Tapi sekarang dia kayaknya mau bintang tamunya siapa dan views-nya nggak nyampe di situ kayaknya udah sesantai itu. Mungkin kue juga tak rasa udah di situ titiknya tapi kali. Kan aku belum segede beliau gitu. Tapi kayak wes bukan dasku ngowelu gitu. Bukan masalah gedenya kali sih, Pe. Apa? Memang kue harusnya udah ngerjain apa yang bikin kue seneng aja sih. Yang aku seneng ya. Ini aku harus nyari apa senengku ini. Kemarin kayaknya kue kan ini kan terlalu ini harus AdSense nih, harus begini. Ya, awal-awal YouTube itu AdSense. Money oriented lah istilahnya lah, istilah bahasa kasarnya mungkin money oriented kan. Tapi kan secara uang mungkin di titik yang udah lo mau udah nyampe nih mungkin ya. Jadi kayak ini apa lagi ya? Otaknya makin diperes makin kayak wah. Tapi beberapa teman tuh ada yang kayak komen kayak saranku, mumpung payu, mumpung masih laku, dikejar, jangan mudah merasa puas. Kan teman-teman kan yang ngikutin aku rata-rata paham loh bang. Iki aku gampang puasan atau apa? Menurutku bukan gampang puas apa ya? Gak tahu, wes kayak blong loh. Terus ini aku ke Jakarta lagi tuh kayak adaptasi lagi loh bang, nggak kayak dulu. Iya, emang rasanya gitu? Ya, aku ngerasa contoh adaptasinya lagi apa? Contoh misalnya apa adaptasi lagi? Iya, adaptasi kayak misal dari segi bahasa, segi obrolan itu kayak adaptasi loh. Apa ya yang harus mau mulai gimana ya? Mulai gimana ya? Gitu. Terus kayak ngevlog sembarangan, kayak misal kemarin kayak sama Barok, kita ke mall, kan ada project toh, nge-mall dulu beli baju, mau beli baju terus Barok nyoncong gitu, aku kayak malu. Jadi mentalku udah nggak kayak dulu. Dulu direkam segi apapun aku semangat. Sekarang nggak usah konten. Jadi sehari itu bisa dibilang banyak yang terbuang sia-sia. Aku nggak ngapa-ngapain.
Karena aku ada kamera no kadang ini bang, wes malu, nggak tahu, isin, nggak pede, apa ya? Ya, nggak tahu, curigaku aja Ya. ya. Curigaku, kue tuh kayak udah nyampe di titik yang kue mau sebenarnya, tapi kue nggak sadar gitu. Mungkin ya? Mungkin. Jadi kayak yang sekarang ini kayak kue tuh kayak mikirnya kayak nggak ini harus next level kayaknya. Pengen, itu. Aku pengen next level. Iya. Kayak bikin video itu harus quality. Cuma karena SDM minim, aku merasa, wih, kok mentok ya? Iya mungkin. aku pengen upgrade tapi kemampuan Mungkin itu ya, jadi aku ya pengen kan. upgrade skill tapi Iya. kemampuan belum di situ. Belum di situ. Karena berangkatnya dari ngawur. Dulu kan sempet bikin video kayak gini, proper, kamera, banyak ini. Cuma terlalu susah, harus diedit. Terus akhirnya gelondongan, nyaman tuh. Terus aku pengen balik lagi yang kayak dulu yang awal aku mulai tak edit terus tak bikin yang propernya nih. Cuma ternyata beda ya. Nggak tahu. Sama belum nemu senengnya itu loh bang. Iya, kalau Yono bilang ya, Yono Iya. tuh pinter juga kan. Pinter. Yono tuh pinter lah. Dalam itu. Kita akuin lah, filsuf lah. Filsuf ya. Walaupun dia kurus kayak gitu, Betul. tapi dia filsuf. Bungkring. Bungkring. Filsuf. Kayaknya emang ilmunya harus diisi lagi Yo. katanya. Mau kata Yono sih gitu. Ini kalau sumur udah sat. apa Udah ya? sat. Bahasa Indonesia sat ya. Kering. Kalau sumur Kudu kering. digali lagi Gali di dalam lagi deh. Ya. Nyiptain sumur baru ini. Nyiptain sumur mungkin itu Nah, aku kemarin sempet live TikTok sebulan kok. Iya. Loh. Aku juga mepet-mepet live TikTokmu toh. Tapi Iya. live TikTokmu kan ini ngobrol, nggak PK-PK. Baru kayaknya baru aku sama Bang Ali juga pernah PK-PK, cuma Iya. challenge-nya nggak se-ekstrim aku. Iya. Aku ekstrim aku challenge-nya. Gue sadar nggak, kue live TikTok itu awalnya gimana? Awalnya dikasih tahu temanku. Enggak, awalnya kan kita ngobrol di hotel Ya, itu sama Sari toh. Heeh. Live TikTok aja tau, Pe. Heeh. Harus gue coba tuh kan, Ya. yang abis show Jogja itu ya, Ya, menjadi betul. dewasa Jogja itu. Yang katamu Mbak Sari udah beli alat. Alat apa ya? Alat apa tuh itu? Buat ketawa tuh. Bukan, jadi ada mixer Mixer. gitu-gitu, mixer mic gitu lah, ada di studio sebelah tuh. Si Sari tuh kayak gitu, karena dia nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Walaupun suaranya kita tahu lah ya, kan, Iya, kayak iya. motor. Heeh. Mbak Sari ya. Ya, Ya. awalnya di situ terus aku pas di Heeh. desa itu dikasih tahu teman live TikTok terus aku seneng hari pertama, hari kedua seneng, hari ketiga mulai ketagihan. Terus PK jelalah pas PK challenge itu aku langsung diundang sama tier 1 TikTok kayak Rian Arifin, Febri, Iya, tuh. Kalis itu. Itu tinggi-tinggi tuh, Iya, ya. makanya viewernya langsung tinggi toh. Cuma masalahnya adalah ternyata aku tidak seberani mereka untuk challenge. Kayak misalnya challenge bedak itu aku malu, Bang. Aku malu kalau di screenshot teman-teman sendiri loh. Aku kan termasuk yang suka nontonin kue live ya. Wah, nyampe sini ya. Ada pikiran itu aku Iya. juga. Wes nyampe sini ya gitu ya. Wong aku yang kalau live tuh yang masuk room tuh, aku kan kayak misalnya show stand up loh Bang. Show stand up itu misal penonton 900 ya. Ada satu misal kayak Ko Erwin atau Bang Ajis Doa Ibu, itu 900 penonton lu ketutup Bang. Sama Sama lah pastilah. Gitu beliau ini, dua orang ini. Iya. Padahal cuma dua orang loh. Iya. Kayak 898 orang ketutup loh. Jadi nggak bisa selepas kalau misal penonton full. Iya. Di Jogja kemarin aku menjadi dewasa itu di bangku depan Oh iya, itu aku ada, cerita kan. ya, Iya, Mas iya. Andri, Iya. terus Mas Bagus Guyon Orang-orang Maton. yang lo respect lah Ya, pokoknya aku ya. dengar buat ekor mata itu kayak puas gak sih dia? Beliau nonton ini puas gak? Iya. Ya Allah, goyang aku. Kayak berasa kita manggung tapi kayak berasa ada yang nilai ya. Betul. Makanya kemarin kayak live TikTok penonton misal 8.000 atau 5.000 ya. Terus masuk satu kayak Pak Dista, terus Bang Oki Rengga, itu aku goyang aku. Duh, matiin enggak ya makin. Jantung langsung di dada loh, Pak. Ya Allah. Ya Allah kok iso kok ngene ya kehidupan ini. Iya. Wih, tapi itu aku kemarin seneng, Bang. Happy ya aku live TikTok itu. Ya, sebetulnya nggak apa-apa juga Iya. sih, nggak apa-apa juga. Live TikTok itu nggak apa-apa juga. Aku juga kadang live TikTok juga ngerasanya happy karena di live TikTok itu kayak ngerasa ada orang-orang yang lain yang nonton kita ya gitu. Apalagi kan gambler, jiwa gambler kok masih ada toh. Nah, Kalau masa. challenge itu piye caranya kalau kalah aku harus menang. Iya, Gitu. iya. Makanya aku ketagihan lagi terus tak pikir-pikir tak tarik jauh dikasih masukan sama beberapa teman kayak harus dihentikan. Nah, mulai menghentikan live itu agak susah tuh. Aku kayak candu. Terus aku stres tau. Tanya itu ke Fanta Barok. Nah, aku sehari kak live kayak ayo. Cuma awal-awal diserang aku Bang, diserang. Host ngemis. Oh no. Terus apa nih? Kayaknya memang Udah nggak laku. Udah gak laku ngono-ngono. wah
Itu pun di aku ada banget. Banyak ya? Wah, aku Tapi gak kamu baca? baca cuma sakit hati Sakit kayak hati ya? masa juara yang nonton 3 gitu Nah. kayak gitu. Emang anjing, emang orang-orang itu anjing aja. Iya ya, tapi ya mau apa ya, mau dibilang kita mau apa ya, emang bener yang nonton cuma 3 kadang-kadang. Ya mereka mungkin nggak sadar tuh happy loh teman-teman aku pas ngelakuin itu. Iya. Bukan masalah ini dapat duit apa enggak. Iya. Meskipun lumayan. Iya memang ya. Tapi fokusnya nggak ke situ, ini happy, nyari iya. kesenangan. Gabut loh, lihat sehari Iya. bingung mau ngapain, terus ada kayak game baru itu kayak seneng aku, kayak menemukan ya ini dunia mainan baru. Tapi emang orang-orang itu tuh kayaknya memang orang-orang yang kayak gitu tuh emang orang-orang yang pengen di notice aja sama kita ya gitu kayaknya sih ya. Terus aku kemarin udah berhenti toh, ndak live toh, terus bikin video yang terlalu dor banget tuh, geger rawer-rawer di Jawa itu. Itu Terus aku nyoba live, komennya itu semua tentang terus wes hilang TikTok nggak usah dulu. Ya aku juga kalau ngebaca yang itu komen-komen gue itu. Yang video itu yang skena ambyar. Aku tuh jujur ya pertama kali nonton ngakak setengah mati loh. Karena Lucu. wah itu full komedi 100% gitu. 1000% komedi. Lucu ya? Aku lihat Hari Otong pengen nonjok ya. Lucu itu. Lucu banget itu, Lucu ya? sumpah. Karena perpaduan kue sama Hari Otong itu Ya. di video itu, menurut gua itu sketsa tai banget sih. Betul. Itu lucu banget itu. Jadi itu kronologisnya gini, Bang. Eh. Aku tuh kenapa sebelum video itu muncul, aku bikin video lari-lari terus tak kasih tulisan-tulisan karena menurutku itu gak lucu, Bang. Tapi itu yang aman. Itu gak lucu. Aku secara pribadi ngomong, apa sih, Pak? Ini video apa toh? Iya. Ini gak masuk. Kenapa aku upload? Karena aku pengen mencoba. Aku kemarin sempat dor loh. Maksudnya secara angka viewer tuh kenceng. Cuma dalam batin terus hari-hariku aku nggak nyaman, nggak tenang, kekencengan ini, kebanteran. Makanya aku pengen merubah ke yang kayaknya bukan aku, tapi aku happy no. Meskipun secara angka dikit, komen dikit tuh aku tenang. Nggak ada beban pikiran. Otong ke rumahku, iya bikin video skena ambyar. Aku ngomong Mas Otong, aku sih iso, masih bisa Mas Otong bikin video tentang apa ngono sih iso. Cuma aku nahan, nggak aku lakuin. Skena ambyar ya Mas Otong. Gini. Ketawa dia, Bang. Dor ini diupload dor. Cuma ini geger nih. Aku harus tahu. Dan ini pasti video ini diupload yang kena ini pasti anakku, istriku. Apalagi Kok udah prediksi sebelum aku? udah prediksi. Ini satu video bakal jadi 70 video. Satu videoku di TikTok di stage orang. Terus banyak orang-orang bikin tentang seputar ini video ini. Aku seru, Bang. Komen-komennya ngono, nyenggol orang, nyari makan. Boleh sego sak puluhan nyenggol kancane, nyari makan 10-an sesendok aja nyenggol temennya. Wes tahu aku. Komen-komennya bakal ngono. Tapi yang gak kuprediksi adalah itu satu hari video dan aku langsung diem. Sampai sekarang masih orang nyerang aku. Itu aku nggak prediksi. Enggak. Dititir terus itu. Aduh, jujur ya, gue tuh pertama kali ngeliat itu justru Onat di openingnya Avengers Sevenfold kan nyanyi. Ya. Terus ada turunan konten Onat itu. Ya. Terus tiba-tiba ada kontenmu turunannya. Wah, aku nonton, sumpah aku ngakak-ngakaknya aku. Itu, ini toh. Turunannya baru si video Mas Gilga itu yang dangdut scream itu. Secara pribadi, aku sama Mas Gilga yang scream nggak kesel, Bang. Nggak kesel, nggak punya aku keresahan tentang beliau. Cuma aku tahu ini lucu banget kalau dibahas. Makanya aku nggak enak secara personalnya ke beliau. Tapi gua jujurnya kalau lu tanya, kan itu akhirnya tahu ya kan, gua tuh sebetulnya nggak tahu si Mas sumpah demi Tuhan maaf ini gua nggak tahu skena ambyar itu gimana, terus Mas Gilga ini penyanyi atau bukan, gua baru tahu karena videomu meledak. Jadi aku baru nonton gitu. Menurutku kayaknya nggak masalah deh nyanyi dangdut, ada screamnya tuh nggak masalah juga. Aku ngelihatnya gitu ya. Oh memang dia ini mungkin dulunya penyanyi underground aja gitu. Yang emang yang suka nyanyi lagu-lagu mungkin Ari metal gitu. Betul. Mungkin karena kan dia mau menikah sama Mbak Epi Asmara toh. Mbak Epi, Mbak Epi juga pernah di video ngomong Mas Gilga itu suka metal-metalan. Oh iya, makanya itu dilampiasin di panggung itu. Cuma beberapa orang mengira itu nggak wajar. Nah, apa dangdut ditampil scream. Akhirnya tuh gue mengikuti itu gitu kan. Tapi kalau gue ngerasanya ya,
oh pada saat itu memang yang nonton Mas Gilga kayaknya fan-fan aja gitu, walaupun memang agak gitarisnya agak kaget tuh di belakang tadi. Tiba-tiba gini ya. Iya. Tapi ya juga itu keren aja gitu. Betul. Cuman memang mungkin ya emang lucu sih. Lucu. A1 lucu. Dan akhirnya beliau juga berdamai. Pas live sama temennya namanya Ronkat di Jawa, dia disuruh ayo scream dia gitu. Menurutku lucu, udah berdamai lucu. Lucu banget. Awalnya aku tuh nggak enak sepersonalnya Mas Gilga, tapi makin kesini, kesel aku sama fan-fannya. Iya sih, karena aku baca komennya itu. Iya. Awalnya aku biasa, tapi ke fan-fannya awalnya biasa, lama-lama kesel. Kayak ya Allah, ini satu video loh, kok Twitter aku stop loh. Sumpah, aku masih banyak aku. Aku tuh yang kaget, ini tiba-tiba FYP ku ada rumah Nope dibakar. Tuh Mas Marcel langsung video call aku. Aku WhatsApp kan langsung, Pe, ini bener Pe, aku screenshot tentang Pe, kamu aman, aku langsung gitu, aku WhatsApp kamu kan langsung tuh. Mas Marcel telepon aku, Pe, beneran rumahmu dibakar? Enggak, itu emang orang-orang biasa, bercanda. Soalnya FYP banget itu, rumahmu dibakar. FYP gitu. Anjir, itu gila sih itu. Masa iya sih gara-gara orang ngomenin orang nyanyi sampai segitu jahatnya orang. Ya aku tuh agak miris ya, kenapa sampai anak istrimu dibawa-bawa itu. Aku ini loh sebetulnya sebagai kita nih bapak dua ini kan bapak ya. Kita nih tahu nih kerjanya, kita nih memang ya di stand up tuh kadang-kadang ya itu anggap itu taruh itu roasting. Ya, roasting ya, atau orang menganggap itu bullying. Iya, penontonnya Mas Gilga menganggap itu bullying. Ini bullying bertadak roasting. Aku langsung masa iya bullying? Masa enggak? Aku langsung otakmon lah gitu. Masa bullying itu lucu loh. Lucu. Dan seakan-akan di video itu aku ngejek mbak-mbak pabrik, padahal di video itu aku nggak ada. Nah itu yang aku pertanyaan itu, kan gue nggak nyebut mbak-mbak pabrik, nggak nyebut, nggak ada. Seakan-akan kayak keluar dari mulutku. Ya Allah, aku ini piye toh. Pas pakai intinya adalah itu, kalau misal mau tak terusin, banyak bang. Ini kepala aku ini ngabang kemana-mana, ger apa? Cuma aku nahan. Karena aku nggak enak secara personal. Tapi kalau fan-nya gitu loh. Ya, maksudnya gini loh, ya ngefans boleh, tapi arogan janganlah gitu. Terlalu fanatik, susah dibilangin. Iya. Maksudnya, ya aku diem loh, nggak tak terusin loh. Padahal itu banyak itu, turun-turunannya loh, bisa dibikin terus. Kalau dan yang di komen golek mangan sak puluhan nyenggol kancane, itu video tidak diadsenkan. Nggak ada adsennya, murni. TikTok kan memang ada adsennya, nggak ada. Nggak tak YouTube no. Enggak. Iya lah. Iya. Kok iso sak monone ngono. Tapi ya ini sih maksud gua ya emang orang-orang tuh kalau ngefans kadang-kadang emang buta segitu sih, Pe. Tapi aku merasa aku salah ke Mas Gilga nih. Aku merasa salah. Oh, kok ngerasanya salah? Ngerasa salah. Makanya aku minta maaf ke beliau. Aku DM setelah konten itu. Oh, udah kamu DM nih berarti. DM, Bang. Jadi aku DM, Mas, aku bikin video ini di TikTok ini kan rame toh. Tujuannya buat lucu-lucuan, seru-seruan. Kebetulan ini kesampaian ini, arai. Mohon maaf ya kalau kebablasan. Enggak apa-apa Mas Ope, gayeng. Cuma karena itu enggak pernah aku screenshot, enggak pernah aku publish. Kalau aku udah DM itu, nah itu yang membuat tetap geger itu loh, Bang. Iya sih. Karena aku bodo amat aslinya. Ini kan secara personal yang penting udah clear. Iya. Lagi itu kalau video itu juga mau dihapus juga percuma karena udah nge-uploadnya udah ribuan itu. Ini Bang, satu video itu tiap hari aku harus harus konfirmasi. Video itu kan dilaporkan orang terus toh. Banyak yang ngelaporin akunku. Maksudnya aku guyoni wong kok balasannya adalah matiin rezeki orang. Matiin rezeki dilaporno tiap. Jahat itu teman-teman, sumpah itu jahat. Itu jahat. Oh, ras sudah. Tapi gak apa-apa. Tapi itu jahat. Jahat tuh. Menurutmu jahat? Jahat lah. Itu jahat gitu. Maksudnya karena orang yang ngefans itu kalau kowe kan sama Gilga sama Mbak Happy Asmara tuh kan kenal kan. Istilahnya kenal personal. Ya. Tapi si fans ini kan nggak tahu kalau gue itu segitu kenalnya gitu maksudnya. Ya. Masalahnya aku sama Gilga itu sama-sama Madiun. Itu yang kayak orang tuh kayak ini sesama Madiun kenapa sih kok disenggol-senggol, harusnya kan sama ring dirangkul. Enggak. Pasti kalau gue tuh yang masih nggak masuk dalam pikiran gue, sisi nyenggolnya itu di mana nggak ketemu di gue. Kak, kamu nonton video itu ada mengolok-ngoloknya nggak? Nggak ada. Lu itu menurut gua nggak ngolok, sumpah dibituan ya. Kalau nggak apa-apa deh kalau ini opini gua nggak masuk di orang-orang yang denger. Roasting harus izin katanya. Nah, roasting harus izin. Enggak, itu nggak roasting. Apa itu? Bully. Enggak,
Apa? Itu cuma video lucu aja. Video kocak. Itu kocak. Nih ada orang manggung nih, nyanyi dangdut, terus scream. Terus ini sebagai orang yang lihat, itu kan ada dua sisi dong. Ya. Satu ngeliat sisi ini orang keren. Ya. Satu kedua sisi ini orang kayaknya dangdut nggak gini dah. Nah, lu tuh ngambil sisi yang ini nih. Dangdut gak gini. Nah, dangdut karena gak aku gini dari dulu kan nontonin dangdut. Dangdut Jawa dari Pak Dede Kempot, lagu-lagu campur sari Jawa. Itu kan biyen adanya di bis, di opong, maksudnya ya Jawa loh, Bang. Iya. Terus Pak Didi Kempot ketemu Mas Gofar Hilman. Iya. Jawa makin anu. Terus Iya. ada Mas Denny Caknan. Iya. Guyon maton, Iya. ngat mobil maksudnya dari Jawa harus dibikin gaya modern, gaya klasik, makin sangar no. Iya. Terus tiba-tiba ada satu tiba-tiba scream nih. Terus banyak orang guyon itu. Itu loh Bang, aku kayak Enggak, maksudnya ya kayak musik kan nggak pernah salah ya. Ya. Kesenian nggak pernah salah. Nah, kalau Gilga nyanyi dan ada screamnya juga nggak salah. ya. Tapi yang nggak salah juga kalau ada orang yang lihat kayaknya nggak gitu deh dangdut gitu. Paham nggak sih? Itu kan Iya, juga iya. nggak salah. Heeh. Nah, lu tuh ngambil sisi itu terus jadi video. Ya. Di video itu kan nggak mau nonton dangdut. Heeh. Pakai apa? Mau nonton dangdut. Eh. Apa itu pertama nih? Kenapa pakai pakaian ini? Yang kedua adalah mau nonton apa? Band ini. Nggak ada Mas yang di dalam tuh Bojo Loro Loki. Itu adalah aksi panggungnya Gilga. Iya. Jogetnya gimana? Gini enggak. Jogetnya tet. Itu Mau jogetnya promosikan. Gilga. Iya. Punya pacar? Punya. Panggilan sayangnya Beb. Kok iso Beb? Panggilan sayang nonton konser ini Ayah Bunda. Gilga happy. Panggilan sayangnya Ayah Bunda. Promosi. Iya. Yang terakhir adalah punya jantung nggak? Nggak punya, aman, silakan masuk. Tapi jangan kaget, di akhir ada scream. Mana mengolok-olok? Nggak ada. Itu kan menjelaskan aksi panggung Gilga sebenarnya. Tapi yang bikin bangsat adalah Otong ketawa. Udah gini. Ya itu yang bikin geger itu. Setuju. Banyak orang kayak teman-teman Kangen Fuad dan lain-lain ngomong. Itu biasa Jadi gitu. gara-gara ketawa Otong itu seolah-olah Ngejek. Iya, bener. Kurang ajar. Iya, Yon kan bukan nggak ada niat video itu nggak ada niat untuk menyakiti itu nggak ada. Tapi kan ya ini bener kata lo balik di awal tadi. Ya udah ini akhirnya kan orang jadi tahu banyak. Jadi gua aja nggak tahu Gilga jadi tahu Gilga. Betul. Akhirnya itu gua sumpah nih maaf ya kayak bukannya gua sumpah dulu lo gua nggak tahu Gilga itu siapa. Tapi akhirnya jadi tahu. Ya. Korek. Terlalu menggebu-gebu. Seminggu. Aku diem lah aku. Gak upload apapun aku. Tiap upload foto anakku di komen, anak haram. Ya Allah. Nggak ada. Bayi gak punya salah. Nggak ada anak haram nggak ada. Langsung. Kalau gua sih sakit hati sih. Nggak ada anak haram bro. Yang Kurang ada tuh, ajar. yang salah kelakuan orang tuanya. Anak nggak pernah salah. betul. Udah, ya udah. Wong tuanya harus mengakuin Ya itu blunder Ya salah. Udah, nggak ada. Itu jahat itu. Janganlah kayak gitu, jahat sumpah itu jahat banget itu. Menurutku itu jahat banget. Berlebihan. Terlalu berlebihan. Ini belum pernah aku membahas sedetail ini. Iya. Padahal ini kalau diterusin masih banyak. Iya. Sekarang ini. Ya, aku juga. Semua ya, Bang. Iya, aku mau show, aku makanya tadi WhatsApp gue, boleh nggak aku promo gitu di YouTube-mu karena aku mau show nih. Ada jalan tanggung jawab itu jadi gua Tanggung jawab ya, Bang. iya plesetan dari tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu adalah dasar-dasar kayak kalau ya kayak lu juga kan ngerasa kan kayaknya dari lu kecil sampai gede tuh selalu dikasih kamu tanggung jawab nanti gini ya. Nah, tanggung jawab gini lah. Tanggung jawab itu kan berat kan ya. Tapi setelah ngelewatin itu prosesnya tuh lucu gitu. Nah, aku mau ngebahas itu banyak kayak gue mau ngebahas tanggung jawab gue jadi bapak, tanggung jawab gue jadi suami, tanggung jawab jadi mantu, tanggung jawab jadi seorang stand up komedian itu akan dibungkus satu show gitu. Satu show. Itu Agustus jalan. Start Agustus. Finalnya Jakarta, Bang. Ya gue nggak bisa bilang finalnya Jakarta, mungkin nanti karena di Agustus ini cuma 4 kota rencananya, Balikpapan, Batam, Palembang, Jakarta. Nanti mungkin setelah Agustus ini, karena makanya dibilang startnya Agustus, mungkin nanti bisa Desember atau Januari itu Jawa Tour gitu. Kayak Ono bikin gitu, kepengennya gitu. Jadi ngalir dulu aja. Ngalir aja dulu aja. Itu belum jualan tiket belum? Kalau nggak ada halangan nanti harusnya tanggal 10 besok. 10 besok. Harusnya, tapi Jualan kayaknya tiket. mundur ke 17 Juni ini. Juni ini ya. Monggo teman-teman, karena kalau stand up aku tetap jago Rio Dumatubun aku. Iya. Rio Dumatubun stand up comedy, terlahir untuk stand up comedy. Bario. Iya aku ya. Iya. Berarti kamu cerita tentang istrimu, keluargamu, dan kehidupanmu di stand up yang Memang premisnya gue berat, Pe. Berat ya? Premisnya berat. Tapi isiannya itu semua remeh. Kayak contoh materi kayak
menurutku kayak kalau kita nikah itu ya, sebagai orang yang udah 14 tahun nikah tuh, kayak gue pengen ngasih tahu kalau lo mau nikah, ini satu kultur dah gitu. Satu Jawa sama Jawa aja gitu, atau Sunda sama Sunda gitu. Kalau bisa kayak gitu, jangan kayak gue nih kan Ambon ya, nikah sama orang Sunda gitu. Kalau nggak kebayang kayak LA Boy nikah sama Atep dah gitu. Keren lebih gitu kalau kebayang gitu. Itu berat banget loh. Karena nikah itu yang paling berat dan nyatuin dua kultur sebenarnya. Karena masalah sepele aja bisa jadi gede. Gue tuh gak usah ngomongin prinsip hidup lah, tai lah prinsip hidup. Makan aja ribut. Makan bisa ribut. Makan berantem. Ini contoh materi ya, gue yang udah gue tulis ya. Gue waktu awal nikah, nggak iman kamu, nggak sayang? Nggak apa-apa. Ini bagian dari promo emang materi ini. Gue awal nikah tuh, lo tau nggak? Jadi gue kerja di Cibubur, kerja di Grogol, istri di Cibubur, mau pulang nih, terus nelpon gue, sayang aku makan di luar aja ya. Sari bilang, ini baru baru nikah 2 hari, dia ngomong, pulang aja aku masak. Terus gue tanya, masak apa sih? Sumpah demi Tuhan, dia bilang ngomongin, aku masak ulu kutek. Apa itu? Nah, sama, respon gue kayak lu. Kayak di kepala gue kayak makan nasi lauknya bunyi-bunyian. Ulu kutek apaan deh kan? Gue tanya memang makanan apa? Udah pulang aja, ntar lihat aja di rumah. Anjing, gue dari Grogol sampai Cibubur penasaran di jalan ulu kutek nih apaan ya? Apa jangan-jangan ulukut sekali ulukut nih? Nih, western kayak dia western nih. Gue liat tukang gorengan tuh kayak, wah makan gorengan, enggak, gue mau makan ulu kutek. Sampai Cibubur, Ternyata ulu kutek lu tau? apa? Olahan oncom. Oh ya Allah. Oncom dibenyekin, dikasih lenca. Gue liat, maaf ya, bukan menghina makanan, tapi bener dah. Bayangin ekspektasi gue kan, ini makanan apa nih sampai oncom. Gue nggak mau makan dong. Akhirnya baru nikah 2 hari, Sari marah ya. Berantem lu gara-gara makanan. Aku lebih gitu lah. Premisnya berat, isiannya sederhana. Panggung jawab ya. Panggung jawab. Pengen nonton aku. Pokoknya Vario bikin, aku pengen nonton. Sebenarnya ya, panggung jawab ini adalah inspirasi terbesarnya adalah ketika gua suci. Suci, lu kan tahu kan? Bokap gua kena sakit jantung waktu di suci. Nah, itu tuh yang ngebuat gua waktu suci bokap gua sakit jantung. Selesai suci, gua lagi manggung di Lampung, gua ditelepon nyokap gua kena stroke. Iya. Jadi nyokap gua kena stroke, gua pulang ke Lampung. Terus gua ngelihat dengan mata kepala gua 2 orang sakit ini saling bantu. Jadi bokap gua tuh kayak mandiin nyokap gue, makain baju. Ini lagi sakit jantung loh. Terus dia ngurusin orang stroke. Terus gue dalam pikiran gue, gila ya, tanggung jawab tuh nyampe sini ya. Gitu tuh. Seru tuh. Dalam. Itu nanti kamu ceritain detail-detail ya. Kalau kuat ya. Kalau kuat ya. Kadang nggak kuat ya. Aku di panggung mana? Aku pecah itu di panggung Jakarta, nangis aku. Karena ada beberapa yang memang nggak aku siapin pas cerita tentang orang tua itu. Pas di panggung kayak, aduh. Dan beneran itu air mata nggak settingan, nangis sendiri. Tiba-tiba mimik sedih sendiri. Aku juga nggak tahu itu kuat atau nggak. Aku itu ngeliat dengan mata kepalaku sendiri kayak, wah anjir ya, tanggung jawabnya nyampe sini ya. Gitu. Kalau kita punya pasangan tuh, cinta udah nomor 81 itu. Udah. Yang penting tanggung jawab. Tanggung jawab tuh nyampe situ. Keren. Dewasa kamu, Bang. 40 tahun. Anjing tua sih. 40 tahun, bro. Itu tuh tanggung jawab lah, kurang lebih. Tolong lah teman-teman ya. Tolong teman-teman. Disikat tiketnya. Ya. Bantulah orang tua ini lebih bertanggung jawab pada keluarganya dengan kamu beli tiket. Ya. Bro. A1 kalau Bang Vario stand up harus ditonton karena nggak cuma dapat lucu, pasti dapat sesuatu kalau ya, Bang. YouTuber banget. Ya. Aku nonton kamu waktu show security. Insecurity itu aku gitu. Kalau punchline aku banyak lembar 5 kali waktu itu. Tapi premisnya kayak aku mikir, keren. Gitu. Keren. Isiannya nol ya. Bagus. Dor kok waktu itu. Iya. Security jam setengah itu penuh tawa kok. Intinya ngono, Bang. Tapi itu, Bang, salah satu yang bikin aku tetap kenapa aku Bang Rio, terus Mas Yono, terus teman-teman yang dulu bantu aku di Jakarta itu kayak misalnya ini, Bang. Menjadi dewasa. Karena aku merasa untuk stand up komedi aku harus kesampaian. Karena nggak tahu kenapa menjadi dewasa itu aku merasa ya waktu tur itu sebelum jadi jalan aku merasa kayak aku kayaknya gak lucu ya.
Terus kehabisan nih kayaknya stand up susah banget tuh waktu itu. Terus aku telepon lah sampean. Sampean sama Mas Yono, aku telepon sampean, tak ceritain premisku, terus aku cerita-cerita. Itu belum punchline, nggak ada yang kutulis punchline-nya. Sampean ngewakak, apik ku, Pak. Itu menaikkan mentalku. Maksudnya, ukuranmu bener, Bang. Kamu ngomong apik itu, pas tak bawa di panggung, dor beneran, Bang. Iya. Sensemu saktiku, maksudku. Lah, bukan masalah sense sakti, maksudku. Enggak, emang itu lucu ceritanya. Ya, waktu itu kan aku cerita tentang keluarga, aku mau menikah. Iya. Itu aku gak yakin, Bang, kalau ini emang ini lucu nggak sih, no? Terus aku nanya kamu, wih lucu banget itu, Pak. Wis gak usah ditambahin punchline, itu ceritain aja lucu. Ceritain. Aku ceritain di panggung, ledakannya ngeri, Bang. Duar. Makanya kalau stand up, kenapa aku ngomong sampean salah satu tolak ukurku stand up, ya bener. Makanya, Wes, aku jadi nunggu mekar-mekar nih. iya. Nek konten aku, Bang. Ya, aku konten sih nol. Dan stand up ampun aku, Iya. ampun. Tak aku Bario ngoweri. Cara itu loh. Mas Yono juga salah satu yang pintar ngarang-ngarang ini. Kita nanti nyusun sendiri. Dan itu yang menjadi dewasa itu kenapa aku seneng, karena itu murni premis semua aku terus ngembangin cerita-cerita aku. Aku seneng, Bang. Maksudnya kayak aku juga kalau boleh jujur ya, dari showmu pertama menjadi dewasa, favoritku menjadi dewasa. Daripada Nope Antor. Wah, itu jelek. Kalau boleh jujur itu jelek. Wah, sejam isu ngegas tok Tawa tok. Takdir. Wah, menjadi itu ya Nope Antor. Menjadi dewasa tuh solid storytelling itu. Sesuai omongan kita waktu di Launch 78 kan. Kamu tanya toh, kamu mau bikin show apa, Pak? Aku kan 3 toh, kosong isi filsu, kosong Nope Antur, pokoknya tegder sesuai, meskipun isinya ngawur sembarangan, itu setengah jam tuh di video aku nonton lagi itu nggak berhenti orang tawa, tapi nggak ada isinya. Menjadi dewasa ada isinya. Wah, jadi orang-orang beberapa teman-teman komik yang nonton tuh kayak merasa nongkrong, jadi kayak update kehidupanku sekarang, meskipun teman-teman penonton itu lebih suka beberapa yang Nope Antur karena mereka ngejarnya tawa. Kalau secara cerita, secara santai menjadi dewasa, karena itu kayak urip ngene ya saiki ngono. Ngene lho. Tawane ngono. Nek Nope Antur kan ngene. Ngono, Pak. Nah, ini kowe apa? Tanggung jawab iki, Pak. Kowe anu lho, Bang, kamu yang apa insecurity kan? Wah. Iya. Aku juga nonton lagi. Apaan sih? Aku kan nonton ini tuh, Bang. Showmu waktu itu. Apik banget itu. Terus aku kan beli lagi digital download untuk anu. Baru gue langsung review jelek kan. Aku tahu. Aku itu tak pelajari lagi show itu emang welek. Nek tanggung jawab ini kamu ceritain. Aku nih ya mau dalam. Ya lumayan lah. Pengennya dalam. Pengen cerita kayak sebenarnya di panggung jawab ini adalah hal yang sama. Lu juga ngerasain itu, cuman mungkin yang apa yang lo rasain ini gue menangnya ini jadi beat stand up aja gitu. Jadi emang ya kayak tadi ribut masalah makanan suami istri, ya semua juga ngalamin itu gitu. Anak bandel, iya ngalamin. Ya ada kayak lu tuh kayak lo punya harus kalau ketika duit lu banyak lo harus punya spare uang. Karena lu nggak tahu nih apa yang terjadi. 2 jam kemudian di rumah tangga ini nggak tahu. Kayak sederhana kayak belum lama tuh mertuaku aku pulang kerja tiba-tiba istriku bilang, kasihan si nenek, emang kenapa? Nguap rahangnya geser ya. Gitu kan. Itu kan tanggung jawab gue gitu, Pak. Iya. Siapa yang nyangka kayak kehidupan sampai situ gitu ya kan? Kan nggak mungkin gue diemin ini hidup bareng gue ya kan? Iya, ini harus tahu, ini tanggung jawab gue gitu. Iya, makanya. Banyak cerita unik-unik. Iya, aneh-aneh memang. Iya. Bro, udah panggil jawab, Bro. Gak sabar aku. Anak gua les mahal-mahal sebulan 3 juta. Matematikanya jongkok ya. Gimana? Apa gimana? Masa ditanya apa IPAS itu ditanya. Apa contoh hewan herbivora? Masa orang untuk ukuran les 3 juta mas jawabannya kodok. Udah nggak, itu udah gimana ini ya kan, tanggung jawab gue ini masa depannya gitu. Kehidupan gak sesuai ekspektasi. Materi stand up ya, Bang? Materi stand up semua. Iya, aduh. Belang, maksud gua
gue nyokolahin lo tuh ya supaya lu nggak bodoh-bodoh amat gitu ya kan gitu. Kok ini tetap bodoh gitu gimana? Apalagi lihat Bob di konten sampean. Yuk, cepet yuk. Jangkal. Iya. Aku kebayang aku sampean Iya. iki tanggung jawab ngeri iki. Yang pengen gue sampein di tanggung jawab. Nah semua itu yang gue ceritain itu cuma tanggung jawab gue gitu. Kayak sesederhana nih lu rumah tangga nih kayak sekarang nih. Apapun kesalahan dalam anak lu, istri lu, mertua lu, kalau ditarik lagi tetap salahnya lu. Karena nggak bisa ngajarin yang baik. Ya itu, kenapa kayak gitu? Suami jadi suami berat ya? Berat, bro. Oh, karena salah satu yang bisa bikin rumah tangga kita dibawa kemana suami ya. Makanya aku yang relate baru- banget waktu aku WhatsApp kamu karena aku berpikiran wah aduh kasihan istrimu ya kalau lagi dihujat gitu. Apalagi nikah aku setahun, harus tahunan. Wah, lagi harus belajar. Aku nonton sampai belajar aku. Wow, nanti gini harus siap-siap nih aku. Sekarang ini, kamu ada tim? Belum nih. Belum ada? Kepengen punya. Untuk apa? Tim untuk apa? Aku tuh sebenarnya pengen ini kayak pengen punya Konten ngono. pengen lanjut lagi sejarah beat. Ini udah 2 bulan sejarah beat nggak ada. Oh, ini jarang upload di YouTube juga. Iya, udah 2 bulan lah kali YouTube nggak upload lah gitu sejarah beat tuh. Iya. Kemarin gua ketemu Mas Panji bilang tuh dilanjutin katanya gitu. Bagus karena itu beberapa kali aku ketemu teman-teman yang ngomong itu mantap tuh. Iya. Teman-teman daerah banyak yang itu nonton itu untuk belajar. Kemarin kan ada komik Madiun toh, dia nontonin itu sejarah beat Bang Rio. Ditonton full. Tak tanya, "Mbok skip nggak?" "Enggak, Mas. Aku nek gini-gini seneng karena itu sebagai belajar ngono." Oh, ya, alhamdulillah sih kalau nyampainya sana. Cara memperpanjang apa-apa. Kan banyak teknik-tekniknya toh itu. Dan sampai di video itu kan komik besar-besar loh. Iya. Jadi mereka senang kayak belajarnya ada medianya ngono. Iya, cuman ya modelnya kayak model cerita doang sebenarnya. Nah, aku pengen lanjut sejarah beat kayaknya. Ya, sambil sekalian promosi tanggung jawab sambil sejarah beatnya jalan lagi. Paling itu sih, Siap Bang Rio. Ya sono Bang Rio. Iki pengen ngobrol banyak, Bro, tapi kayaknya off cam bae. Iya. Serem ya. Aku ngeri saiki. Ngeri, Bro. Ya wis ngono ae, Bro ya. Sampai ketemu ning video selanjutnya. Dongakno tidak malas untuk upload. Soalnya Bang Rio. Sama-sama dong. Ngene saya ben ketok. Wes.